Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Lili di Ask Lili. Hari ini aku mau ngajak temen aku yang sudah mengikuti pendidikan Montessori untuk ngobrol-ngobrol soal apa itu Montessori. Halo. Halo, Mbak Halo Lili. Naira, makasih ya udah mau ikut ngobrol-ngobrol di channel aku ini. Iya, kan kita tetangga. Iya, ini Tetangga tapi pakai Zoom, padahal tinggal jalan dikit. kita belum pernah ketemu secara langsung ya, Nay ya. Iya, Anak baru di kompleks. tetangga baru, iya. Oke, mungkin supaya orang-orang tahu kamu siapa, mungkin boleh perkenalin diri kamu dulu kali ya. Iya, dikit aja ya. Ya. Nama aku Naira, tadi di-mention juga sama Mbak Lili. Sebenarnya aku ibu rumah tangga aja. Dulu sempat kerja sekitar hampir 8 tahun jadi auditor, lebih lah sekitar sama perusahaan yang lama bisa 10 tahun kali. Tapi terus begitu punya anak, aku mau dedikasiin diri aku buat sama anak aku. Jadi sekarang ibu rumah tangga aja dampingin anak, tapi aku sempet ngambil diploma Montessori karena waktu aku jatuh cinta banget sama Montessori. Jadi pengen belajar lebih lanjut Montessori itu apa. Ya sekarang dipraktekin aja sih di rumah. Walaupun anaknya aku masukin juga ke sekolah Montessori, tapi ya karena pandemi lumayan deh jadinya kepake. Nah, mungkin kan orang-orang banyak yang kayak baca tulisan sekolah Montessori, metode pendidikan Montessori, tapi mungkin belum tahu betul sebenarnya apa sih gitu Montessori itu. Mungkin boleh cerita nggak Montessori itu sebenarnya apa sih? Emang agak trending ya sekarang ya, kayak banyak banget ya yang di sosial media, di Instagram tuh lihat Montessori gitu kan. Ya. Makanya dari awal juga aku tertarik belajar, pas lihat kok kayaknya alatnya aneh-aneh gitu ya, ini apa ya? Montessori sendiri kan sebenarnya salah satu aja metode edukasi yang ditemukan oleh Dr. Maria Montessori. Jadi tadinya dia itu dokter wanita pertama di Italia. Jadi zaman dulu itu kan dokter-dokter itu kan kebanyakan laki-laki ya. Tapi kebetulan Dr. Maria Montessori ini orang tuanya juga dari universitas gitu. Jadi dia dapat privilege untuk masuk sebagai wanita pertama yang belajar kedokteran. Tapi setelah dia berkecimpung di kedokteran, dia mulai ngelihat, oh kayaknya aku suka anak-anak nih. Jadi dia mulai deh pertama dia special needs dulu. Jadi dia mencoba metodenya dia ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian dia dapat mandat juga nih buat bikin kayak sekolah, kayak daycare-nya anak-anak deh zaman dulu, tapi untuk keluarga yang nggak mampu. Karena dulu anak-anak keluarga nggak mampu ini berkeliaran di rumah-rumah di perumahan, terus vandal jadinya ngerusak-rusak rumah-rumah. Jadi dari manajemen buildingnya kita bikin daycare aja deh supaya anak-anaknya ada kegiatan gitu. Jadi dia waktu itu bantu di situ. Nah dari situ dia observasi banyak anak, dan dari observasinya itu dia menemukan metode-metode untuk mengajarkan anak-anak gitu. Yaitu dinamakanlah Montessori gitu ya. Metodenya itu emang seperti apa sih sampai ada nama khususnya gitu kan? Apa yang ngebedain sama metode lain? Iya, bedanya gimana ya? Coba kita lihat dulu ya. Aku share screen dulu. Oke. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira Mbak Lili lihat apa? Yang terlintas di benaknya Mbak Lili apa ya? Anak TK lagi duduk manis, entah ini mau pulang atau baru datang ya, karena masih pakai tas gitu, duduk di belakang. Geliti banget ya. Iya, ini kayak teringat zaman dulu ya, waktu kita kecil ya, TK-nya gini, duduk di meja bareng-bareng, dan masing-masing ya pokoknya harus duduk. Kalau lagi duduk ya duduk gitu kan. Saatnya duduk, tertib lah intinya ya. Iya. Nah kalau ini agak buram ya gambar. Tapi kelihatan kok. Ini banyak anak nggak duduk di meja sih, di lantai, tapi kayaknya doing the same thing ya, mewarnai atau menggambar, I don't know. Ya, jadi ada gurunya yang memimpin, kemudian anak-anaknya semua ikut melakukan hal yang sama. Yes.
Nah, dua gambar tadi itu ya sekolah biasa yang kita lihat ya sampai sekarang juga kebanyakan PAUD atau TK ya masih begini gitu kan. Nah, kalau sekarang coba yang terlintas di benak Mbak Lili apa nih? Ini aku ngelihatnya kayak tempat perpustakaan atau tempat bermain, nggak tahu ya. Terus ada rak-rak ya. Iya, karena ada rak-rak. Aku nggak ngebayangin ini kelas karena biasanya kelas itu kan mejanya tersusun di tengah gitu kan. Terus anak-anaknya nggak ada yang di kursi, ada yang di lantai. Biasanya yang lebih bebas seperti ini tuh perpustakaan sih biasanya. Tapi nggak tahu ya, ini mereka ada yang melakukan berbagai macam aktivitas sih di sini aku lihatnya. Iya, beda-beda ya. Ada yang lagi kerja di mat, ada yang lagi jalan-jalan aja lihat ini kakaknya ngapain sih gitu kan, ini temennya ngapain. Ada juga yang kerja bareng yang baju putih di belakang gitu kan. Nah, gurunya mungkin yang lagi ambil foto. Bener-bener. Nah, kalau ini baru ada gurunya ya. Di sini gurunya mendampingi anaknya. Tapi tetap sama kayaknya ya, di belakang ada yang asik sendiri, ambil mainan di rak, ada yang kerja juga bareng-bareng, ada yang cuma ngeliatin aja gitu. Ya. Dan gurunya tuh kayaknya sedang menahan diri untuk tidak nggak bantuin atau apa gitu ya. Ayo kayak gitu, kayak mengamati sambil iya. Ini musikolog sejati ya, aku nggak melihat itu tapi iya, jadi dua gambar yang terakhir itu kan agak kontras banget ya, itu adalah sekolah Montessori. Jadi kita melihat banyak rak mainan, raknya aksesibel buat anak dan ya udah gitu dibuka aja. Terus anaknya masing-masing punya kesibukan sendiri. Gurunya observasi sambil menahan diri. Nah, berarti kalau Montessori itu secara nggak langsung memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan suatu aktivitas yang dia mau gitu ya? Iya, betul. Jadi semua material itu aksesibel untuk anak dan anak bebas memilih aktivitas dia mau apa, tapi tetap ada batasnya. Jadi kalau istilahnya itu freedom with limits, mereka punya batasan, ya batasannya aktivitas apa aja yang cuma ada yang di rak. Terus kalau ada teman yang lagi pakai, dia harus menunggu gitu kan, antri. Setelah main harus dibalikin lagi. Jadi tetap guru akan memastikan aturan-aturan ini berjalan di kelas gitu. Jadi freedom with limits gitu. Alat-alat yang disediakan di dalam kelasnya itu biasanya based on apa nih Mbak Nay? Sebenarnya makanya di sekolah itu besar banget kan, raknya juga banyak. Itu adalah alat-alat yang sudah didesain untuk perkembangan anak dari usia 2,5 sampai 6 tahun. Nah, ini juga usianya kelas gede Montessori ya ini ya? Iya, ini juga di Indonesia nih. Jadi nggak cuma di luar negeri aja nih, tadi bule-bule, di Indonesia juga ada gitu. Ini di Jakarta Montessori School dan suasananya mirip-mirip ya. Nah, alat-alatnya ini yang tadi Mbak Lili udah tanya itu memang sudah didesain jadi untuk range itu, dan di dalam kelas memang usia range-nya adalah dari 3 sampai 6 tahun semua ditaruh di satu kelas yang sama. Tujuannya apa tuh Mbak Nay biasanya untuk memixkan umur di dalam kelas? Iya, ini istilahnya vertical grouping ya. Ini sebenarnya yang indah juga sih dari Montessori. Jadi vertical grouping ini dia tidak mengajarkan kompetisi. Kalau di satu kelas ada anak dari usia yang sama, yang ada kan mereka saling berkompetisi nih. Tapi kalau vertical grouping, mereka mulai membentuk apa ya? Kalau istilahnya di Montessori itu social by cohesion. Jadi ada keterikatan sosial karena yang kecil itu cenderung akan mengamati yang besar. Yang kecil akan lebih gampang belajar dari dia melihat kakak yang lebih besar. Kakak yang lebih besar juga akan belajar leadership dari membantu mengajari anak-anak adik-adiknya yang lebih kecil. Itu biasanya otomatis terjadi di kelas yang mix. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kita lihat ini nih di luar rumah kita nih lagi pada main kan. Biasanya nanti yang anak-anak kecil kayak anakku suka ngeliatin tuh kakak yang besar ngapain sih gitu kan. Nanti mulai diikut-ikutin gitu kan.
yang kakak besar juga waktu itu ada tetangga yang ngomong gitu, jadi kayak mau main ini ya udah dipinjemin, diajarin nih cara main robotnya gini nih gitu kan. Sebenarnya mereka juga seneng karena mereka ngerasa wah mereka tahu nih udah jadi bisa kayak orang tua nih kan ngajarin yang lebih kecil gitu. Untuk perdamaian dunia nih, kalau mikirnya agak jauh, perdamaian dunia kan sebenarnya ya kita udah nggak mikir diri sendiri bersaing, tapi bekerja sama gitu, bagi-bagi tugas gimana sih untuk menciptakan dunia yang lebih baik gitu kan. Kalau bersaing ya agak sulit gitu nanti untuk berkembangnya kalau dipikirkan lebih jauh gitu kan. Dan di sekolah Montessori kemampuan anak itu nggak dinilai secara kuantitas gitu, berapa sih nilainya. Jadi iya nggak akan ada saingan di situ, apalagi ranking nggak ada sama sekali di situ. Berarti evaluasinya based on apa nih? Evaluasinya jadi nanti yang biasa kita dapat itu ada list skill set anak yang diharapkan untuk milestone usianya. Kemudian dinilainya itu diganti oleh practicing, mastering, atau baru coba gitu. Jadi kalau practicing anaknya sudah coba tapi masih ulang dan masih belum sempurna gitu. Nanti kalau udah mastering berarti anaknya sudah sempurna melakukan itu. Udah itu aja. Iya. Berarti emang bener-bener keterampilan ya yang disasar ya kalau seperti itu. Ini sebenarnya harusnya tadi udah terjawab sih, cuman aku tanya lagi supaya lebih terstruktur aja. Jadi kalau misalnya kita udah lihat situasi lingkungan sekolahnya yang seperti tadi dan metode pengajaran yang seperti tadi, kira-kira anak yang diajarkan pakai metode Montessori ini akan membentuk anaknya seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh nggak setuju untuk kita menentukan output untuk anak ya. Karena output anak itu bisa berbeda kan. Jadi kita bisa input hal yang sama tapi outputnya di setiap anak bisa berbeda. Dan untuk put ekspektasi buat orang tua itu kayaknya nanti malah kita yang kecewa gitu. Jadi jangan put ekspektasi karena anak kita bisa menjadi apa aja yang dia mau. Tergantung apa yang dikasih oleh Tuhan gitu kan. Kita cuma bisa membimbing. Tapi secara general Montessori itu karena nature-nya dia itu memberikan kebebasan, jadi anak bisa membentuk lebih mendengarkan suara hatinya. Karena dari kecil suara hatinya itu di nurture dalam artian dia mau apa ya udah kita kasih kesempatan. Jadi bukan yang kayak kebanyakan orang Asia gitu ya. Jadi anaknya mau ini enggak, kamu harus kayak gini gitu kan. Ini pengalaman pribadi loh. Jadi misalnya aku mau belajar ini enggak boleh gitu kan, harus gini-gini. Aku mau coba ini enggak, jangan nanti berantakan gitu kan. Akhirnya dia berhenti mendengarkan suara hatinya dia gitu. Aku mau apa ya? Impact-nya ke masa depannya lebih jauh lagi. Jadi dia nggak tahu mau jadi apa dan nggak akan bahagia karena sebenarnya fitrahnya dia yang udah ditentukan sama Allah itu apa, dia nggak tahu, nggak bisa didengerin, akhirnya dia nggak menjalankan fitrahnya itu, jadinya tidak bahagia. Nah itulah jadinya banyak kriminal, banyak yang sedih, banyak depresi gitu kan, negatif, jadi dunianya jadi negatif gitu. Padahal kalau kita mendengarkan suara hati kita yang sudah diberikan dari Allah dari lahir, nah ini agak religius jadinya. Nah itu sih, jadi satu itu, jadi mereka bisa tahu tujuan hidupnya apa, mendengarkan suara hatinya. Kemudian Montessori itu membebaskan anak untuk mengulang-ulang aktivitas. Jadi yang kebentuk adalah fokus. Nah kalau misalnya penemu kayak apa ya, saintis ya yang menemukan suatu hal itu kan dia memang harus mengulang-ulang itu kan. Jadi ya banyak kayak penemu-penemu yang emang dari lulusan Montessori, kayak pendirinya Google gitu kan, pendirinya Amazon, itu semua lulusan Montessori. Karena mereka itu fokus, pantang mundur, jadi ya mereka coba terus gitu di satu sisi itu. Jadi nggak bosenan lah intinya, karena mereka dari kecil udah kebiasa mengulang. Yang ketiga itu problem solving. Karena tadi kita lihat di gambar anak-anak bekerja sendiri dan material Montessori itu dia punya control of error sendiri. Jadi dia didesain untuk anak-anak kalau salah dia bisa tahu gitu, dia salah. Contohnya kayak apa tuh Mbak? Contohnya kayak ini deh yang paling gampang nih, puzzle. Puzzle ini gampang banget kan, kalau misalnya ada yang salah ya dia nggak akan masuk gitu kan. Anak itu didesain untuk
pertama dia coba-coba dulu gitu, cari tahu dulu ini apa sih gitu. Nah itu yang kebentuk adalah problem solvingnya, dia bekerja sendiri, bukannya didikte. Jadi yang bukan yang dikit-dikit nanya gurunya, ini Miss kenapa sih Miss gitu. Pasti nanti Miss akan ngomong, kamu udah coba dulu belum sendiri gini-gini. Jadi yang di develop itu adalah problem solvingnya juga. Jadi secara general itu sih yang diharapkan gitu. Kemudian dengan yang tadi yang kita udah bahas juga, society by cohesion, juga diharapkan mereka itu lebih membentuk masyarakat yang kohesinya natural gitu, bukan yang kompetisi, tapi memang yang secara sosial itu terbentuk sendiri, kohesinya yang ke arah yang lebih positif gitu. Ya sama teamwork gitu. Yes. Sama itu sih aku mau ngomentarin juga soal yang tadi dibahas pertama. Dengan dibebaskan mereka bisa mendengarkan suara hati kan ya. Nah itu juga sebenarnya kalau secara psikologi itu ada tahapan perkembangan yang namanya eksplorasi. Anak itu rasa curious atau rasa ingin tahu itu dipupuk, diawali dengan kebebasan untuk mengeksplorasi sesuatu gitu. Ketika anak sudah dibolehkan untuk mengeksplorasi, wah ternyata ini ada hal baru, makin muncul kan rasa penasarannya. Aku juga pengen nyoba yang itu, gitu. Ternyata boleh dan aman loh, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya anak kebanyakan dilarang, rasa ingin tahunya hilang, ya udah tinggal nunggu aja gitu kan, nunggu disuruh apa segala macam. Berarti ya emang bagus ya si Montessori ini. Nyambung. Dan emang itu bisa berimpact juga ke masa depan yang pemilihan hobi misalnya, terus pemilihan jurusan mau sekolah apa gitu kan. Yang mana sekolahnya apa itu akan menentukan masa depannya nanti akan jadi orang apa kan, karirnya apa kan, itu diawali dari pendidikan gitu. Sama ini sih, aku kan juga lumayan lama dulu kerja, jadi yang aku udah sempet cerita juga gitu, banyak anak-anak yang pintar tapi begitu dihadapkan dengan masalah dia bingung gitu. Adverse situation lah istilahnya. Jadi istilah yang tidak keadaan yang tidak biasa, ada masalah, problem solvingnya agak mandek gitu. Padahal kita kan udah di zaman modern yang startup itu semua berhasil karena mereka menyediakan solusi gitu. Jadi udah banyak otomasi yang kita jual, itu adalah skill setnya solusi, memberikan solusi. Itulah yang akan menghasilkan uang gitu ke depannya gitu. Jadi ya sebenarnya problem solving itu number one sih yang kita harus develop di anak gitu. Tapi kalau kebiasaan didikte, ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, harus begitu, otaknya mandek gitu kan, udah nggak biasa gitu untuk berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Dan juga yang kemarin kita bahas juga soal critical thinking itu ya. Jadi kayak nggak kritis ketika menghadapi suatu permasalahan ya. Bingung harus kayak gimana, nunggu lagi solving dari orang yang lebih hebat atau apa gitu ya. Oke, terus kan sekarang mungkin nggak banyak juga orang yang bisa punya privilege untuk sekolah di sekolah Montessori kan ya, dengan biayanya yang lumayan mahal juga. Mungkin ada itu nggak tips-tips untuk orang tua yang mungkin, wah Montessori ini bagus juga ya buat anak gitu, pengen nerapin, tapi mungkin nggak bisa untuk sekolah di sekolah yang formal gitu. Ada tips nggak? Ya tips aku pertama, paling pertama, ini aku juga diajarin sama seniorku ya, Montessorian juga. Pertama kita harus tahu dulu filosofinya, baca dulu. Ada bukunya Maria Montessori, bahasa Indonesia juga ada, tinggal cari di Shopee. Aku share ya. Boleh. Ini 2 books reference sih. Waktu aku pertama kali sih disuruh bacanya ini, Absorbent Mind. Karena ini tuh edukasinya nggak biasa banget gitu. Jadi mungkin nggak akan fit ke semua keluarga gitu. Jadi yang pertama kali dilihat, tujuan keluarganya apa sih, family goal-nya apa sih, cocok nggak sih sama filosofinya si Montessori. Nanti mungkin aku bisa share deh filosofi garis besarnya Montessori apa gitu. Jadi pertama disamain dulu tuh, cocok nggak sih keluarga kita gitu, karena biarpun mereka memang punya kebebasan, tapi kan tetap mereka ada di dalam keluarga dan orang tua bertanggung jawab gitu untuk menentukan goal keluarga itu di mana. Jadi dicocokin dulu, cocok nggak, boleh baca dulu gitu buku-bukunya. Atau kalau misalnya satu buku terlalu berat, bisa cari tahu dulu deh filosofi Montessori itu apa sih gitu kan.
Nanti kalau emang udah cocok, ada pilihan nih, bisa ambil short course, banyak kok di Jakarta yang udah nawarin. Jadi course 1 minggu, di situ akan didemokan aktivitasnya apa aja. Atau juga bisa ambil diploma kayak saya. Waktu itu aku ambil diploma gara-gara masih ada waktu sih, kan anakku masih bayi kan. Jadi untuk menunggu ready Montessori-nya masih ada waktu 1 tahun, ya udah aku ambil diploma. Kalau diploma itu bagusnya dia akan mengajarkan filosofinya gitu. Jadi apa ya, kalaupun kita mau menerapkan ke aktivitas lain, kita bisa, karena kita udah tahu dasarnya itu apa sih. Jadi kalaupun kita nggak pakai material yang ada, kita bisa mikirin gitu secara otomatis gimana cara menerapkannya. Tapi kalau misalnya lagi pandemi kan susah nih ya. Susah kan nih, aku mau share ada website sih, namanya infomontessori.com. Nah, di sini tuh lengkap banget. Jadi dari setiap area, misalnya areanya Montessori ini ada practical life, sensorial, language, sama matematik. Sama ada satu lagi cultural sih. Di sini dia taruh under language. Di sini kayak ada itunya juga ya, apa namanya, activities-nya juga. Iya, ini cultural. Ada activities-nya. Jadi dia bagus banget sih. Pertama dia akan ngajarin dulu filosofinya dari tiap area, ini bisa dibaca. Makanya sebenarnya emang kok banyak bacaannya, tapi emang jadi orang tua harus belajar sih. Nggak bisa tuh jadi orang tua cuman ya udah gitu kan, memang harus belajar, kalau nggak ya udah gitu kan, itu pilihan sih. Jadi pertama kita harus baca dulu, tapi untuk melakukan sesuatu kita pertama harus tahu dulu tujuannya, jadi filosofinya kita harus tahu dulu. Nah, habis itu sequence-nya ada di sini. Jadi dari atas sampai bawah ada sequence activity gitu kan. Nah, di sini juga ada materialnya apa sih yang dibutuhin gitu kan. Terus presentasinya, even presentasinya ditaruh nih di sini, invite a child. Jadi kita bisa belajar sendiri sebelum kita praktekin ke anak kita gitu. Nah, di sini ada kira-kira umurnya berapa sih. Jadi udah lengkap ya, tujuannya juga udah ada, control of error-nya apa gitu kan. Kurang lagi mau pakai video, lebih visual gitu kan, mau pakai video boleh, ada videonya juga. Jadi kalau mau belajar sendiri tinggal buka aja nih website infomontessori.com gitu. Tapi ini yang pure Montessori ya, jadi dia akan mengajarkan semua yang pure dari Maria Montessori. Nah, sekarang ini juga udah banyak Montessori inspired ya judulnya. Jadi tinggal search aja di hashtag misalnya invitation to play di Instagram. Nanti banyak tuh aktivitas-aktivitasnya. Ini aku juga diajarin sama temanku yang guru sih. Jadi kalau jadi orang tua langsung aja follow di Instagram, banyak kok. Begitu search invitation to play ada related hashtag. Tuh Montessori at home, child learning, tinggal di follow aja semua, nanti kira-kira yang mau dipraktekin ke anaknya apa sih bisa disiapin gitu. Nah, terus tadi katanya ingin nge-share tentang filosofinya Montessori. Nah, jadi secara garis besar ini filosofinya adalah ada bayi nih ya, bayi baru lahir, dan semua bayi itu udah punya potensial, atau kalau di Islam, di Muslim itu namanya fitrah. Jadi kan dari lahir itu Allah udah memberikan kita fitrah gitu. Tujuan kita di dunia ini apa sih gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah tertulis tuh kayak takdir aja gitu, udah ada di anak kita gitu. Nah, Allah juga dengan baiknya sudah memberikan anak kita itu kemampuan. Kalau dari Maria Montessori di labelinnya absorbent mind. Jadi usia sampai 6 tahun itu anak tuh pikirannya kayak sponge gitu, semuanya diserap. Scientificnya juga ada yang cari tahu sih, jadi gelombang otak anak itu mungkin Mbak Lili yang lebih tahu ya, itu kan di posisi yang kalau orang dewasa kayak dihipnotis gitu, dihipnosis, jadi logiknya tuh sebenarnya belum terlalu, filter logiknya belum banyak, jadi semuanya diserap aja tuh sama dia. Nah dari situlah dia mulai ngumpulin informasi dan akhirnya menghubungkan informasi itu, kemudian akhirnya jadi punya knowledge gitu. Nah kemudian anak itu juga udah dibekali sama sensitive period, jadi anak itu punya suatu blok waktu, periode waktu di mana dia sensitif ke satu hal gitu. Jadi misalnya kita suka ngeliatin, kok anak saya yang umur 1,5 tahun suka ngeliatin semut ya, atau barang yang kecil-kecil gitu.
Karena itu emang udah dikasih dari Allah gitu, supaya dia bisa melihat ke yang detail-detail gitu. Karena untuk mengumpulkan informasi dia juga harus ngambil informasi yang kecil-kecil gitu. Jadi emang udah dibekali semuanya sama Allah. Terus untuk language juga dia udah punya sensitivitas. Jadi Allah tuh ngasih anak-anak kita pendengaran, kemampuan mendengar yang bisa memfilter suara manusia. Jadi dia lebih akan peka ke suara manusia dibanding suara lain gitu, suara burung atau suara mobil gitu kan. Jadi in the end dia akan berbicara seperti manusia. Nah itu adalah sensitive periods di Montessori gitu. Nah kalau dia udah punya bekal sendiri itu, tapi udah cukup belum ya kalau menurut Mbak Lili? Nggak tahu nih secara Montessori gimana, aku nggak terlalu paham. Tentunya kita juga harus support ya. Jadi dari kita harus menyiapkan lingkungan gitu kan, lingkungan yang mendukung, sama orang tua yang respect dengan anaknya gitu kan. Respect anak itu berarti respect ke Tuhan juga gitu kan, karena semua yang dikasih oleh Allah itu kan ada di anak kita. Jadi kita harus menghargai berkah dari Allah itu di anak kita. Jadi tidak dengan terlalu banyak membatasi gitu kan. Kita juga observasi dia lagi suka apa sih, kita coba kasih lingkungan yang pas buat dia gitu. Berarti kita sebagai si anak sudah punya softwarenya lah ya ibaratnya. Orang tua bantu nyiapin lingkungannya supaya dia bisa berkembang secara optimal gitu kali ya. Sesuai sama milestone-nya dia tadi. Dan respectful adult itu kita harus gimana Mbak? Soal Kenapa? respectful. Sorry Mbak. Soal respectful. Soal respectful. Iya, jadi kita nggak melihat anak tuh sebagai subordinate kita gitu. Dia tuh sama setara gitu. Kita kan sama-sama manusia, jadi dia punya hak yang sama gitu kan. Kalau di Montessori yang paling gampang gitu ya, misalnya guru mau mengajarkan sesuatu yang baru itu dia harus minta izin dulu sama anaknya. Jadi dia akan menyapa anaknya, jadi kayak ngomong sama orang dewasa aja gitu kan. Good morning gitu kan. Hari ini Miss mau ngajarin ini, kamu mau nggak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau, ya udah kita respect. Mungkin dia nggak mau sekarang gitu. Jadi tidak memaksakan. Beda banget ya sama sekolah konvensional yang mau nggak mau ya harus belajar ini hari ini gitu ya. Iya. Belum tentu juga sih anaknya udah memahami basic knowledge untuk mempelajari itu juga ya. Kalau di konvensional kan gitu ya. Misalnya diajarin materi A yang harus punya dasar B. Nah, si anak belum punya dasar B juga mau nggak mau ya harus udah belajar yang lebih advance lagi karena kurikulumnya udah harus sampai situ gitu ya. Beda banget ya. Kayaknya kalau yang modern juga ada ya mulai sekarang. Jadi kan kalau modern itu kan ada yang baru ya namanya personalized education ya. Oh iya, ada juga sih. Tapi biasanya itu di sekolah swasta ya, jarang banget kalau kayak sekolah negeri atau sekolah umum gitu ada ya. Agak kesulitan di resource-nya ya. Iya. Ya, Dan kayak gitu kan gurunya harus ya ekstra banget sih. Bayangin 20 anak, dia harus merhatiin tuh 20 anak. Laporannya sendiri-sendiri masing-masing. Dan kalau lihat laporan Montessori itu bisa berlembar-lembar, activities-nya bisa ratusan gitu. Dan dari activities itu dia harus menilai nih anaknya udah sampai mana aja. Kali 20 anak berarti dia harus menilai 200 poin gitu kan. Jadi ya itu tantangannya. Makanya sekolah Montessori mahal. Kalaupun belum bisa kita bisa di rumah gitu ya tadi. Dengan ibunya, karena sekolah paling utama tuh di rumah. Anak-anak di sekolah cuma 2 jam 3 jam, tapi anak tuh paling belajar sebenarnya di rumah. Ya. Jadi kalau menurut aku sekolah tuh ya lebih ke arah mereka sosialisasi aja gitu, tahu dunia luar tuh kayak gimana sih. Tapi untuk main education sebenarnya menurutku balik lagi ke rumah. Rumah ya, khususnya untuk early child ya. Iya, khususnya untuk early child, bener. Oke, mungkin terakhir nih ya pertanyaan dari aku. Mungkin bisa kasih contoh-contoh aktivitas Montessori yang bisa dilakukan di rumah nggak? Mungkin Mbak Nay punya alatnya yang bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain mungkin? Aku akan kasih contoh ini aja, apa sih yang aku lakuin di rumah gitu kali ya. Boleh. Jadi selain yang aku udah
share tadi, jadi bisa cari tahu sendiri di internet atau misalnya lihat inspirasi di Instagram. Aku akan share apa yang aku lakukan di rumah. Ini anakku nih di rumah. Jadi aku nggak mungkin ya punya rak yang banyak, makanya pertama kali aku memutuskan ke sekolah Montessori karena aku pengen memberikan anakku banyak pilihan gitu kan di sekolah Montessori. Jadi aku pikir aku invest di sekolah Montessori, tapi sejak ada pandemi kan nggak bisa ke sekolah tuh, sekolahnya ditutup kan. Nah jadi aku mulai setup nih kayak di sekolah, jadi aku beli satu rak aja sih, jadi nggak sebanyak yang tadi kita lihat di foto banyak banget di sekolah. Satu rak aja. Di situ aku bikin ada material-material mainan, bisa dilihat semuanya ditaruh di tray, di baki. Bakinya ada pegangannya. Gitu. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya anakku mau main, dia bisa ambil, dia taruh di mejanya dia atau di matnya dia, terus nanti dia balikin lagi dengan gampang gitu. Itu ada fungsinya, makanya semuanya ditaruh masing-masing di baki-baki, atau kalau ada yang kotak penyimpanan di kotaknya aja langsung. Nah, itu. Kemudian di sini ada beberapa aktivitas yang aku akan rotasi setiap 1 minggu. Atau bisa lihatlah anaknya kira-kira bosanannya kapan sih. Kalau aku biasanya 1 minggu aja, karena kan tiap hari dia akan pilih beberapa gitu kan. Yang warna-warni ini pure Montessori, terus ada sandpaper juga. Tapi aku juga bikin ada beberapa printables kayak untuk mewarnai, untuk tempelin stiker kayak yang digantung gitu kan. Nah, itu semua ada di internet. Jadi, pertama sih kita pilih dulu temanya apa sih, kayak di sekolah aja. Mungkin kalau ke sekolah anak kan temanya bulan ini apa. Nah, aku tanya sendiri nih, anakku udah cukup gede, 3 tahun. Aku tanya, Mas Rio mau temanya apa gitu kan. Terus, karena dia lagi suka planet, dia bilang planet, aku lagi suka planet kan. Ya udah, aku tinggal cari aja tuh di internet Space Printables for Toddlers gitu. Nanti akan banyak tuh printables gratisan buat dia tempel stiker, buat diwarnain gitu kan, buat puzzle. Jadi kita tinggal print sama gunting-gunting gitu, taruh aja di tray 1 gitu. Kenapa harus sesuai dengan interest anak? Karena itu yang bikin masuk gitu di kepalanya dia. Kalau dia suka sama topik itu, pasti akan cepat masuk. Misalnya anakku lagi suka planet, berhitung dengan planet, wah itu cepet banget dia langsung bisa gitu kan. Atau misalnya ada huruf-huruf dari planet itu terus diwarnain gitu kan, nanti dia bisa cepet tahu oh hurufnya ini gitu kan. Nah selain di rak, di Montessori itu juga ada harus mandiri kan, jadi kita juga nyediain peralatan yang sesuai dengan ukurannya dia. Jadi kayak di sini ada sapu kecil, ada pel, jadi kalau misalnya dia lagi mainan yang pakai air, ada yang tumpah ya dia harus ngepel sendiri gitu. Ini sebenarnya aku terbantu karena di sekolah sih. Jadi di sekolah itu kan udah ada rules-nya gitu kan. Jadi dia udah tahu sendiri gitu. Kalau misalnya ngepel ya udah, kalau ada yang tumpah ya udah dia bersihin sendiri gitu. Belajar untuk bertanggung jawab ya, responsible for what. Iya. Iya, untuk bertanggung jawab betul. Kalau mau jujur sih susah banget pertama kali. Mungkin karena aku startupnya gimana ya? Aku kan ada mbak gitu. Jadi kayak anakku tuh udah kebiasa apa-apa yang beresin mbaknya. Ya, aku juga gitu. Mungkin aku nggak keep good example, jadi aku juga nyadar, oh iya ya, mama kalau bikin kue juga yang beresin si mbak gitu kan. Nah itu tadi anak lo harus sesuai sama goal keluarga juga ya, itu yang harus. Iya betul. Kalau kita mau anak kita berubah, kita juga harus berubah gitu. Aku pengen nambahin juga, mungkin kalau yang aku lihat di sini kan si Montessori ini banyaknya hands-on activity ya, maksudnya aktivitas-aktivitas yang benar-benar memegang gitu. Karena yang disasar mungkin sensorisnya ya, salah satunya ya. Iya betul. Nah, Jadi Maria Montessori itu emang percaya kalau yang dilakukan oleh tangan, what the hand does, the brain will remember gitu. Jadi kalau anak kecil tuh kalau pegang, ya dia akan ingat terus gitu. ya, karena secara teori pendidikan pun gitu ya, mungkin ada anak yang lebih suka melihat sesuatu secara visual atau mendengar atau kayak melakukan, tapi kalau misalnya misalnya melihat sambil melakukan, itu nanti akan ada 2 gerbang gitu ibaratnya, 2 gerbang knowledge yang dia pakai untuk menyerap informasi. Kalau cuma ngelihat doang tanpa praktek ya cuma 1 doang, ada yang bisa jadi anaknya suka, bisa masuk, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya dibarengkan dengan hands on, itu akan lebih terasa sih. Biasanya apalagi kalau anak-anak biasanya emang masih lebih banyak menyerapnya lewat hands on sih.
Aku juga baca informasi, jadi kayaknya kalau dipetakan syaraf di otak itu yang paling banyak itu nyambungnya ke tangan. Oh gitu ya, aku baru tahu malahan tuh. Oke deh, Nay, makasih banget nih bincang-bincangnya hari ini. Kita udah bahas banyak banget dan lumayan lama nih ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa menginspirasi orang tua untuk Iya, mudah-mudahan. ya mengembangkan anaknya ya, bisa membawa kedamaian dunia ya. Betul, amin gitu ya. Ya kan maksudnya kita juga pengennya anak-anak kita live in a good world lah ya, tinggal di tempat yang baik, dan ya itu dimulai dari anak kita sendiri kan, untuk menciptakan lingkungan kedepannya nanti seperti apa kan ya. Betul, amin. Oke, kalau gitu, thank you so much ya Naya. Sama-sama Mbak Lili, bye-bye. Bye-bye Nay. Bye. Jadi berdasarkan bincang-bincang sama temanku tadi, metode Montessori itu memang berbeda sama metode pendidikan konvensional, di mana metode Montessori itu memberikan kebebasan pada anak untuk memilih aktivitas yang dia mau sesuai dengan milestone-nya dia atau tahap perkembangan dia saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak bisa menyerap informasi lebih baik ketika dia memang sedang menyukai suatu hal. Satu, terus juga bisa dengan memberikan kebebasan seperti itu, anak bisa lebih mengembangkan keinginan untuk mengeksplorasi dan rasa penasaran, dan juga kayak tadi temenku mengistilahkannya dengan bisa mendengarkan suara hatinya. Lalu, metode Montessori juga bisa membantu anak untuk mengembangkan problem solving, karena dibiasakan untuk terus mencoba suatu hal sampai dia bisa dengan tidak memaksa. Nah, meskipun saat ini metode Montessori atau sekolah-sekolah dengan metode Montessori itu cukup mahal, tapi dengan zaman yang sekarang kemudahan informasi, moms di rumah bisa mencari informasi secara online gitu ya, tentang aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Tapi balik lagi, kita harus menyesuaikan sama tujuan keluarga kita. Jangan sampai nanti misalnya kita menuntut anak untuk A berdasarkan Montessori, tapi kitanya sendiri masih belum bisa melakukan itu. Nah, jadi kayak bersama-sama, tidak hanya anak yang dituntut, tapi orang tua juga. Karena Montessori itu adalah memberikan lingkungan yang mengoptimalkan pendidikan pada anak. Jadi mau nggak mau orang tuanya pun harus terlibat. Nah, mungkin segitu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk orang tua yang mau mengembangkan anaknya, dan juga bisa menyediakan alternatif metode pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. Oke, terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah!